Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saudara-saudara, mari siapkan hati kita semua. Kita menyembah Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas berkat dan kasih setiamu yang telah menolong kami, melihara kami semua sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami bangga memiliki Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, yang melimpahi kami segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat, sejahtera, siap untuk menyembah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Saudara-saudara kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kiranya ibadah kami dari awal sampai akhirnya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki bagian firman Tuhan yang kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang 26. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Perhatikan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang hidup dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukan katalah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dan segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutus anaknya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagia saudara yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupannya, saudara. Dari pembacaan yang kita sudah baca ini, mari kita sama-sama memperhatikan renungan
di bawah satu tema, yaitu pemberitaan Injil yang penuh kuasa. Pemberitaan Injil yang penuh kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan jemaat pertama, kalau kita periksa dan perhatikan dalam pasal 2, itu memang dimulai dengan peristiwa adanya mujizat yang mengherankan orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah. Di mana dikatakan lidah-lidah api turun ke atas murid-murid, dan murid-murid mulai berbahasa-bahasa lain atau bahasa asing, saudara-saudara. Dan itu sangat menarik perhatian massa. Begitu juga selanjutnya dalam pasal 3. Kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Di mana terjadi suatu mujizat, yaitu penyembuhan ilahi. Seorang lumpuh sekian tahun disembuhkan. Dan dengan kesembuhan itu menarik perhatian seluruh peserta di sekitar Bait Allah khususnya, dan juga di sekitar Yerusalem pada masa pelayanan Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, kita akan perhatikan ada beberapa fakta penting dalam pemberitaan yang penuh kuasa Roh Kudus. Fakta-fakta itu antara lain, yang pertama, adanya kesembuhan atau mujizat yang menyebabkan hal itu menjadi perhatian orang banyak. Adanya mujizat, adanya kesembuhan orang itu menarik perhatian massa. Sehingga orang bukan hanya heran, tetapi datang merapat, mendekat untuk mendengarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pemberitaan dengan kuasa Roh Kudus dan dilengkapi dengan mujizat Allah itu sangat efektif untuk menarik perhatian orang-orang yang ada sekitarnya, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dengan adanya kesembuhan itu membangkitkan semangat, kerinduan bagi orang-orang berdosa untuk mengenal lebih dekat kebenaran tentang peristiwa itu. Sumbernya dari mana? Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi yang selama ini kita tidak mengerti. Dan ternyata orang yang sekian tahun tidak berdaya, yang berbaring di pintu gerbang indah itu, sekarang dia ada bersama-sama dengan Rasul memuji-muji Tuhan karena dia sudah berjalan, dia sudah sembuh. Bagaimana bisa terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa kesembuhan ini membuat orang-orang di sekitarnya menjadi peka dan tanggap atas momen terpenting yang terjadi dan ada di hadapan mereka. Sehingga mereka tidak mau melewatkan itu. Mereka menggunakan momen itu untuk datang mendekat dan mendengarkan uraian firman Tuhan atau berita tentang kuasa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hal yang pertama. Jadi fakta yang pertama, bahwa kesembuhan di dalam Yesus Kristus itu sungguh menarik perhatian, menarik minat orang-orang berdosa untuk datang mendekat kepada pemberitaan yang penuh kuasa. Fakta yang kedua, di dalam ayat 13-16, ialah nama Yesus. Nama Yesus merupakan berita yang penuh kuasa. Nama Yesus orang Nazaret itu merupakan titik tolak daripada kesadaran, kebangunan, perubahan hati dalam setiap orang-orang yang datang di Bait Allah itu, saudara, untuk mendengarkan kebenaran Injil yang penuh kuasa. Dalam pembacaan kita tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus yang sudah kamu salibkan itu ialah hamba Allah yang telah dinubuatkan dan telah memenuhi rencana-rencana yang telah direncanakan oleh nenek moyang kita, saudara. Dan Yesus hamba Allah itu adalah keturunan dari nenek moyang Israel sendiri, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub adalah tokoh spiritual yang sangat dikenal oleh seluruh generasi bangsa Israel dimanapun mereka berada. Dan Yesus dijelaskan bahwa dia adalah hamba Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, termasuk nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub.
Artinya Allah telah menetapkan Yesus yang adalah korban penebusan, korban penghapus dosa bagi mereka. Walaupun sebelumnya mereka tidak percaya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini nama Yesus dipertegas, dijelaskan sejelas-jelasnya bagi mereka. Karena nama itulah yang merupakan sumber kekuatan yang menyembuhkan orang itu yang mereka kagumi dalam peristiwa itu, saudara. Jelaskan bahwa dialah pemimpin kepada hidup. Yesus adalah sumber kehidupan dan dia adalah kehidupan. Dan dia yang memimpin orang mati kepada hidup yang kekal di dalam surga, saudara. Dia adalah pemimpin hidup, sumber kehidupan. Tetapi kamu telah membunuh dia. Namun Allah telah membangkitkan dia, saudara. Allah Abraham, Ishak dan Yakub berpihak kepada hambanya yang telah kamu bunuh. Sehingga walaupun kamu memperkosa dia, bahkan membunuh dia, tetapi Allah berkenan membangkitkan dia. Allah siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya bangsa Israel sendiri, saudara. Dalam nama dialah, atau dalam nama Yesus itulah orang lumpuh ini disembuhkan. Jadi dipertegas, orang lumpuh ini disembuhkan atau mujizat ini terjadi bukan karena kehebatan Rasul, bukan karena kekuatan pembicaraan Rasul, tetapi adalah dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, hamba Allah itu, orang ini sembuh, saudara. Jadi pemahaman mereka semakin berkembang bahwa ternyata Yesus yang sudah kita salibkan, Yesus yang kita musuhi kurang lebih 4 minggu yang lalu, baru 1 bulan lebih peristiwa terjadi. Bahkan pelaku-pelaku yang terlibat di dalam penyaliban Yesus pasti ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka diyakinkan bahwa nama Yesus, nama itulah yang telah hidup kembali yang menyebabkan terjadinya mujizat ini. Yang membuat orang lumpuh itu hidup kembali, saudara-saudara. Dalam nama dialah, bukan karena kehebatan Rasul-Rasul. Rasul-Rasul itu hanya sebagai alat, sebagai manusia biasa yang dipakai oleh Allah dan memberitakan kebenaran, berita Injil yang penuh kuasa oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Dijelaskan juga kepada mereka bahwa Nabi besar itu Nabi Musa telah menubuatkan bahwa akan bangkit seorang nabi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus Kristus adalah Nabi, saudara-saudara. Dan siapa yang menolak dia akan dibasmi dari umat kita. Ini tegas sekali. Dalam ayat 23 tadi bahwa siapa yang menolak dia atau tidak percaya kepada Nabi itu menurut Nabi Musa akan dibasmi. Nah, kebenaran ini dipegang juga oleh saudara-saudara kita di sebelah. Walaupun kita beda persepsi, beda penafsiran. Bahwa tatkala Imam Mahdi datang itu, datang menyelamatkan yang tidak percaya, pasti akan dibunuh, pasti akan dibasmi, saudara-saudara. Jadi nama Yesus, orang Nazaret itu diperkenalkan dengan kuasa. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa pemberitaan dengan penuh kuasa bermakna besar, berarti besar bagi orang-orang yang memenuhi bait Allah di sekitar Serambi Salomo, di mana dipenuhi orang-orang karena ingin memperhatikan apa yang sedang terjadi dan apa yang disampaikan oleh para rasul itu, saudara. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, saudara. Dosa dan kejahatan mereka harus dibongkar habis-habisan tanpa telega aling-aling. Dosa dan kejahatan yang telah dibuat oleh mereka harus diangkat dan dijelaskan kepada mereka bahwa kamu bersalah. Memang dalam pemberitaan yang penuh kuasa, dosa harus dibongkar. Dosa tidak boleh disembunyikan, tidak ada kompromi. Tapi saudara-saudara, di balik pembongkaran dosa itu ada juga dijelaskan tentang anugerah dan berkat keselamatan dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat 17-26, sana kita melihat di mana dosa-dosa dan kejahatan mereka dijelaskan bahwa kamu dan tokoh-tokoh kamu, imam-imam kepala telah menolak dia yang kudus dan benar. Siapa yang kudus dan benar? Yesus, Allah yang kudus dan benar. Kamu tolak di hadapan pengadilan, di hadapan Pilatus. Pilatus sudah menawarkan kepada kamu bahwa saya tidak mendapatkan kesalahan, kejahatan yang memungkinkan Yesus ini disalibkan. Tetapi kamu berteriak dan mendemo keras-kerasan, berjuang habis-habisan supaya dia disalibkan dan Barabas penjahat itu kamu bebaskan. Ganti Yesus. Itu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, saudara.
kalau tidak diakui. Dijelaskan juga bahwa kamu dan pemimpin kamu sudah berbuat dosa karena apa? Karena ketidaktahuan. Ya, apa yang tidak diketahui? Mungkin mereka tidak mengetahui karena tidak mau tahu. Sebenarnya sudah ada dalam pemberitaan nubuatan-nubuatan perjanjian lama kalau mereka mau percaya. Dan juga Yesus ada di tengah-tengah mereka pada waktu berbicara dari hati ke hati. Tetapi mereka juga tidak mau mendengarkan. Nah, seandainya mereka memang tidak tahu, walaupun kamu melakukan dosa itu karena ketidaktahuan, namun saudara-saudara, kamu harus bertanggung jawab atas kejahatan itu. Setiap dosa yang dilakukan, entah disengaja atau tidak disengaja, diketahui dengan pasti atau tidak diketahui dengan pasti, semua ada akibatnya. Tidak ada dosa yang tidak ada risikonya. Oleh kejahatan kamu dan pemimpin kamu, walaupun kamu lakukan karena ketidaktahuan, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu tidak bertobat, kalau tidak menyadari, pasti kamu akan mati. Orang-orang Yahudi harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Dia harus merubah sikap, merubah hati. Sikap mereka kepada Yesus mereka benci. Sekarang dia harus menerima bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Sikap mereka yang tidak bersahabat kepada Yesus, dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan adalah sahabat bagi mereka. Dan dia harus terima bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah kehidupan dan sumber kehidupan, saudara-saudara. Orang Yahudi harus bertobat. Dikatakan tadi bahwa bertobatlah. Bertobatlah maka pengampunan itu akan terjadi. Satu-satunya cara mereka diampuni adalah tatkala mereka bertobat. Dia mengaku segala dosa dan kejahatan mereka. Dan berbalik kembali kepada Allah. Dulu dia melawan, sekarang dia menyerah kepada Allah. Maka datanglah anugerah Allah. Mereka akan diberkati. Berkat Abraham turun atas mereka. Dikatakan bahwa bagi generasi kamulah janji-janji ini disampaikan. Janji penyelamatan, janji pengorbanan Kristus sudah tercapai. Kristus bangkit untuk menyelamatkan mereka, saudara-saudara. Janji berkat, janji keselamatan bagi mereka tatkala mereka bertobat. Dan kalau kita melihat perhatikan ayat-ayat dan pasal selanjutnya, saudara, terjadi pertobatan yang begitu luar biasa. Jadi itulah berita Injil yang penuh kuasa. Tidak hanya orang disadarkan akan dosanya, tetapi membawa orang bertobat, berbalik daripada yang jahat dan menyerahkan diri kepada Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Terjadi keselamatan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah pemberitaan yang penuh kuasa. Kita lihat fakta-faktanya, saudara. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perkembangan gereja, tidak bisa dipungkiri bahwa peran Roh Kudus begitu kuat dan begitu dominan. Bahwa setiap pemberitaan firman Allah yang disertai dengan kuasa Roh Kudus akan mampu menjangkau hati dan menarik hati orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Pemberitaan yang tidak penuh kuasa, walaupun berbusa-busa mulut pembicara, walaupun orang jungkir balik dalam ibadah, kalau hatinya tidak berubah dan Roh Kudus sudah menjamah hati itu, tetap saja tidak ada manfaatnya bagi diri seseorang. Tapi kalau pemberitaan itu yang penuh kuasa Roh Kudus menjamah setiap orang dan orang terbuka kepada firman Allah, maka akan terjadi perubahan. Terjadi perubahan yang signifikan di dalam hati setiap orang yang mendengarkan berita tentang kebenaran Yesus itu, saudara. Semua orang percaya dan rasul-rasul, saudara, sangat membutuhkan kuasa. Kuasa untuk memperkuat diri kita dan kuasa untuk menyatakan kebenaran Kristus tatkala kita bersaksi kepada dunia ini. Dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus orang Nazaret itu, dalam momen-momen tertentu, mujizat Allah akan terjadi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan, saudara. Jadi mujizat tidak berakhir. Sekarang dan seterusnya akan selalu ada. Sesuai dengan janji penyertaan Tuhan. Bahwa setiap Injil diberitakan akan ada kuasa, akan ada tanda-tanda mujizat menyertai. Karena mujizat itu memperkuat orang-orang yang bersaksi dan memperkuat kesaksian dan memperkuat orang-orang yang menyaksikan pemberitaan Injil itu, saudara.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak hanya bangga memiliki berita yang penuh kuasa, berita Injil yang penuh kuasa yang dimandatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tetapi kita harus yakin bahwa tatkala kita hidup memelayani Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa dari berita Injil itu sendiri, saudara-saudara. Dan kita harus peka. Kapan saja dan di mana saja ada peluang kita bersaksi, kita melayani. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang penuh kuasa itu akan mampu membuka hati, membuka peluang di mana saja dan kapan saja orang bisa mendengarkan berita firman Allah. Tatkala kita berdialog, tatkala kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, di mana saja, di rumah, di tempat kerja, di kampus dan di mana-mana saja, kita bisa melihat bagaimana kuasa firman itu disertai oleh Roh Kudus. Maka firman itu akan membongkar, membuka hati, melembutkan hati setiap orang yang mendengarnya, saudara. Kita tidak perlu takut, kita harus berani bersaksi. Karena sekali lagi kita hanya sebagai alat. Petrus dan Yohanes sebagai alat. Tetapi yang menyertai mereka adalah kuasa Roh Kudus. Berita yang penuh kuasa itu menyertai mereka. Dan tatkala mereka berbicara tentang kebenaran, firman Tuhan tidak perlu dibela. Firman Tuhan berkuasa. Bagikan pedang yang bermata dua. Bahkan bagikan api yang menghanguskan. Bagikan palu yang menghancurkan. Hati yang membatu. Sehingga bisa sadar dan kembali kepada Juru Selamat atau Sang Penciptanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah berita Injil yang penuh kuasa yang sampai kepada kita. Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan yakin bahwa kehidupan kita, kesaksian kita penuh kuasa karena Roh Kudus ada di dalam kita dan ada di dalam setiap pemberitaan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas renungan firman-Mu sampai di sini. Yakinkan kami bahwa firman-Mu yang penuh kuasa itu dinantikan oleh dunia. Dan kapan saja dan di mana saja umat-Mu ada, jemaat-Mu berada, Tuhan siap memakai mereka. Karena di sekitar kami banyak orang-orang yang penasaran. Banyak orang-orang yang ingin tahu dan ingin mengenal dari dekat siapa Yesus itu. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, kuasa dan keberanian dari Roh Kudus sendiri. Sehingga kami sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus akan selalu siap melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan setiap kesaksian kami, nama Tuhan ditinggikan, Bapa di surga dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Berkat Tuhan menyertai dalam setiap keluarga, dalam pekerjaan. Anak-anak kami dalam pendidikan, dari SD sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa belajar dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam masa pandemi corona ini. Tuhan tolong sehingga anak-anak kami tidak terlantar, memiliki masa depan dengan kuat kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami semua yang dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Dimanapun mereka bekerja, berkat, kasih karunia Allah, penyertaan Allah akan tetap menyertai mereka. Sehingga mereka tetap merasakan kekuatan, kuasa dan sejahtera dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Pemerintah kami doakan. Presiden dan seluruh kabinetnya sampai di daerah-daerah berkati. Sehingga negara kami tetap aman, kondusif dalam menangani tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Berkat kasih karunia turun atas kami semua. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, persekutuan dalam Kristus Yesus, kekuatan kemenangan Roh Kudus menjadi bagian daripada kehidupan kami semua. Hari ini sampai Maranatha, Kristus datang melantik sela-selanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati kita. Sampai minggu depan kita berjumpa kembali dan tetap setia melaksanakan seluruh tugas dan setia melaksanakan setiap anjuran pemerintah kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Ku sembah Kau, ya
tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan